Piala Super Spanyol yang mempertemukan antara juara Liga Spanyol melawan juara Copa del Rey sekarang sudah berbeda format dan diselenggarakan di luar Spanyol. Piala Super Spanyol kali ini dihelat di Arab Saudi dengan segala muara kepentingan yang ada dan faktor yang menyebabkan terpilihnya Arab Saudi sebagai penyelenggara patut untuk disimak. Tidak menutup kemungkinan bahwa pertentangan akan penyelenggaraan ini juga mewarnai hiruk-pikuk pembahasan tentang Piala Super Spanyol di Arab Saudi. Lantas, apa yang membuat hal itu berubah? Dan apakah ada kepentingan di dalamnya? Supercopa de España sebetulnya punya sejarah yang terbilang panjang dan bisa ditarik pada awal tahun 1940-an. Ketika itu, turnamen ini juga sempat berubah nama dari yang awalnya Copa de los Campeones de España sampai dengan Copa Eva Duarte. Supercopa de España juga mengalami pergantian format. Dahulu, turnamen ini dijadikan ajang pertemuan antara juara La Liga dengan juara Copa del Rey Generalissimo yang kemudian berubah nama menjadi Copa del Rey. Sekarang turnamen ini tidak hanya mempertemukan kedua juara La Liga dengan Copa del Rey. Sejak musim 2019-2020, Supercopa de España diikuti oleh 4 tim dengan format semifinal dan final, di mana kedua peserta tambahan berasal dari masing-masing dari runner-up La Liga dan Copa del Rey. Yang menarik, justru tempat diselenggarakannya turnamen ini di Arab Saudi, alih-alih di Spanyol atau benua biru. Hal itu kemudian tentu saja mendatangkan pertentangan dari berbagai pihak. Penentangan ini banyak datang dari banyak pihak seperti Amnesty International yang menyoroti masalah tentang hak asasi manusia, terutama hak-hak kesetaraan perempuan di Arab Saudi. Perempuan di Arab Saudi meskipun kini sudah dicitrakan merdeka, bahkan boleh menonton sepak bola di stadion, tapi ternyata kasus kekerasan terhadap perempuan akhir-akhir ini cenderung meningkat di Arab Saudi. Amnesty International juga meminta keempat klub peserta Piala Super Spanyol memakai ban lengan warna ungu yang menunjukkan solidaritas dan kesetaraan ketika bertanding. Kemudian ada celoteh mantan pelatih Barcelona Ernesto Valverde yang juga sempat mengatakan bahwa turnamen ini murni hanya duit yang berbicara dan meninggalkan aspek lain dari sepak bola itu sendiri. Raul Garcia, pemain Athletic Bilbao, baru-baru ini juga menyoal tentang bagaimana sepak bola tidak dilihat secara langsung oleh basis fansnya. Mengingat tidak dihelat di negara asalnya, sepak bola tanpa basis fansnya terasa hambar baginya. Jarak antara Spanyol dan Arab Saudi yang lumayan jauh menjadi faktor fans dari Spanyol susah datang. Kebencian dari basis fans di Spanyol pun terjadi atas penunjukan Arab Saudi. Lalu soal pelonggaran vaksinasi. Pemerintah Arab Saudi juga ternyata diduga melakukan pelonggaran vaksinasi COVID demi terselenggaranya turnamen ini. Sebagai contoh, ketika pemain Atletico Madrid asal Brazil, Renan Lodi, tidak bisa dipanggil timnas Brazil karena belum melakukan vaksin tahap kedua, akan tetapi justru Lodi mampu lolos di Piala Super Spanyol di Arab Saudi ini dan masuk skuad Atletico Madrid. Sungguh mengherankan. Penentangan juga terjadi dari pihak penyiaran televisi atau hak siar. Sebuah media televisi Spanyol, RTVA, tidak akan memperjuangkan hak siar Piala Super Spanyol pada awal Januari ini karena alasan kemanusiaan di Arab Saudi. Perusahaan-perusahaan publik di Spanyol pun juga demikian, menolak untuk menyiarkan kompetisi yang diadakan di Arab ini karena alasan kemanusiaan dalam menghadapi tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di Arab Saudi. Dengan segala kontroversi yang ada, kenapa turnamen Piala Super Spanyol tetap digelar di Arab Saudi? Penetapan awal Arab Saudi sebagai host juga melalui proses. Proses penawaran yang terjadi diperebutkan antara Qatar, Cina, dan India. Sampai akhirnya dimenangkan oleh Arab Saudi yang menurut laporan tawaran itu berkisar 120 juta pounds
atau sekitar 3 triliun rupiah. Alasan utamanya adalah UAC, Federasi RFIF atau Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol akan mengantongi sekitar setengah dari total itu. Dengan setengah lainnya akan dibayarkan ke klub yang berpartisipasi. Pendapatan televisi dan hadiah uang dari kompetisi memberikan dorongan keuangan yang besar untuk klub Spanyol yang sakit. Sementara di sisi lain bagi kerajaan Arab Saudi memungkinkan penggemar untuk melihat beberapa atlet terbaik dunia dari dekat. Di turnamen musim 2021-2022 kali ini, Arab Saudi bahkan sudah mencapai kesepakatan dengan Presiden RFIF untuk mengumumkan pembaruan kontrak hingga tahun 2029. Artinya, sudah kadung terikat kontrak. Jadi apapun hal yang menghadang tetap digelar di Arab Saudi. Bicara uang, musim 2021-2022 ini total hadiah turnamen mencapai 10 juta dolar dengan pemenang mendapat 4,3 juta dolar dan runner-up 3,2 juta dolar. Semifinalis yang kalah akan menerima 913.000 dolar. Presiden Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol, Rubiales, telah mengatakan lebih dari sekali bahwa kerjasama dengan Arab Saudi akan membantu menyelamatkan sepak bola Spanyol dalam hal ekonomi, terutama setelah pecahnya pandemi global. Menurutnya, Piala Super Spanyol ditakdirkan untuk perubahan dan harus menguntungkan pihak klub. Tentu saja, uang itu penting. Siapa yang bisa menyangkalnya? Uang sangat penting, tetapi uang akan pergi ke tempat yang dibutuhkan. Perubahan format juga terlihat untuk menjamin setidaknya satu dari Barcelona dan Real Madrid bersaing di dalamnya setiap tahun. Dan kemungkinan besar keduanya akan mengadakan El Clasico tahunan di Arab Saudi. Dan itu akan menjual dari segi komersialitas pertandingan. Tidak mengherankan jika penggemar sepak bola Arab Saudi menyambut Piala Super Spanyol ini jauh lebih meriah dari sekedar acara olahraga lainnya. Apalagi Real Madrid dan Barcelona bisa dibilang dua klub asing paling populer di kalangan pengikut sepak bola di Arab Saudi. Maka, tak mengherankan apabila tiket untuk semifinal pertama antara keduanya pun terjual habis dalam waktu 1 jam. Hal ini menegaskan bahwa turnamen ini bisa menjadi bagian dari struktur Arab Saudi di program Visi 2030-nya yang sempat diluncurkan oleh putra mahkota Mohammed bin Salman. Salah satu visi utama dari Visi 2030 adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan olahraga di dalam kerajaan. Sebagai bagian dari beberapa acara olahraga lokal dan internasional yang diadakan di negara itu, Piala Super Spanyol awalnya disepakati pada tahun 2019 selama 3 tahun di Arab Saudi. Keputusan tersebut didukung oleh Pangeran Mansur bin Khalid Al Farhan, Duta Besar Arab Saudi untuk Spanyol, lalu Yasser Al-Mishal, Presiden Federasi Sepak Bola Arab Saudi, dan tentu Luis Rubiales, Presiden Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol. Pimpinan kerajaan dan pejabat olahraga ingin agar Piala Super Spanyol diintegrasikan ke dalam rencana Visi 2030 dan program kualitas hidup untuk para penggemar sepak bola di Arab Saudi. Sejak pengumuman Visi 2030, Arab Saudi telah menjadi tuan rumah banyak acara dan kompetisi olahraga internasional. Piala Super Italia sudah mendahului Piala Super Spanyol diselenggarakan di Arab Saudi. Sedangkan olahraga otomotif juga berkembang pesat seperti Rally Dakar, Formula E, dan yang terbaru Grand Prix Formula One Arab Saudi. Banyak juga olahraga lainnya mulai dari golf hingga WWE dan pacuan kuda telah menjadi acara tahunan juga di Arab Saudi. Dengan berbagai penentangan yang ada dari pihak yang tidak setuju penyelenggaraan turnamen Piala Super Spanyol di Arab Saudi ini, Piala Super Spanyol tetap dihelat dengan berbagai cerita kontroversi di dalamnya. Dua sudut pandang yang saling bertemu, yakni bagi pihak berwenang Spanyol,
Kompetisi ini menawarkan dorongan finansial untuk permainan dan klubnya. Sementara untuk kepemimpinan olahraga Arab Saudi, ini adalah tentang membawa hiburan bagi rakyat Arab Saudi serta mewujudkan visi misi negara.